Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kakang, Mbak Yu dan kawan-kawan semuanya. Saudara-saudaraku khususnya yang ada di channel YouTube, masih bersama kami Kang Sukamto Sastrodimedjo Channel. Nah, perkenalan saya yang namanya Sukamto. Ada yang biasa panggil Kang Toto begitu. Ya, Sukamto Sastrodimedjo. Jadi harapan kami semoga hari ini dalam kondisi kesejahteraan, berlimpah nikmat dan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan jalan sukses ya. Ada beberapa catatan kecil materi berdasarkan observasi, pengamatan dan literasi yang sempat disampaikan dulu jalan sukses ya. Baik, mumpung masih pagi hari mungkin ya, biarpun situasinya mungkin belum fresh, agak terkantuk-kantuk, tapi insya Allah semoga ada manfaatnya bagi kehidupan saya secara pribadi dan umumnya menjadi ilmu jariah bagi teman-teman yang cocok. Jalan sukses yang pertama adalah bagaimana manajemen waktu. Jadi banyak orang-orang yang gagal dikarenakan manajemen waktunya tidak baik, Kang. Tidak disiplin waktu, ngatur waktunya nyantai, tidak terprogram. Nah, sebenarnya untuk target pencapaian maka harus diiringi dengan manajemen waktu yang tepat, Kang. Kalau manajemen waktunya jelek, bisa dipastikan jalan untuk meraih keberhasilan ini kurang maksimal. Maka ada step by step yang dikendalikan, yang diolah. Ya. Kalau manajemen waktu ini tidak dijalankan dengan baik, yang terjadi adalah pasti pelaksanaannya mundur dan mundur. Itu, ya. Maka sekali lagi harus tepat manajemen waktu, entah tercatat, entah tertulis, entah dalam papan tulis atau dalam kertas, tapi paling enggak harus pasti. Ya, misalnya bulan pertama saya harus membuat bahan baku yang terbaik, yang dua pendalaman marketing, yang tiga observasi, sehingga nanti pekerjaannya jadi lancar gitu. Ya, itu pertama manajemen waktu. Kemudian juga harus memantaskan diri dalam hal berbusana. Kadang orang-orang sukses itu juga harus diiringi dengan tingkat kepercayaan. Ya. Maka dalam bentuk tingkat kepercayaan adalah zahirnya adalah berpakaian pantas. Ya. Jangan sampai seorang orang yang mau merendah sukses tetapi pakaiannya kayak gembel, sehingga nanti kepercayaannya masyarakat berkurang. Ya, maka sekali lagi pandai-pandailah memantaskan diri dalam berpakaian. Orang Jawa bilang ajini rogo soko busono. Nah, artinya apa? Pakaian itu tidak harus mahal kok. Pakaian yang mungkin matching, yang rapi itu bisa murah. Ya, belinya itu murah. Tapi bagaimana cara manajemen pakaian tadi ya, berpakaian yang pantas ya. Kemudian yang berikutnya adalah tidak lupa manajemen diri. Manajemen diri itu maksudnya begini. Bagaimana personal kita, lembaga kita itu mendapatkan nilai positif. Diri kita itu harus mendapat nilai positif dari orang lain, dari jaringan kita, dari network kita, dari marketing kita. Sehingga pandai-pandai kita menawarkan diri dengan intelektual kita, program kita, dan sistem kita. Maka setiap ada kesempatan kita punya panggung, kita ngomong. Setiap kita punya kesempatan untuk menjual produk, kita ngomong. Nah, tentunya bukan sekedar untuk pamer diri atau riak menunjukkan kehebatannya, enggak. Tapi memang untuk menyatakan bahwa saya
bisa membawakan diri dan saya pantas dipercaya untuk menjalankan tugas. Atau saya pantas dipercaya karena saya punya produk unggulan dan produk saya adalah produk yang kualitatif gitu. Ya, atau mungkin ketika kita ditunjuk menjadi istilahnya humas eksternal atau mungkin yang ditunjuk sama perusahaan, kita ini pantas ditunjuk dengan jabatan tersebut. Maka yang terpenting bagaimana memantaskan diri, kemudian kita menjadi orang yang tepat dalam penunjukan itu dan kita bisa mengerjakan pekerjaan itu. Itu kan. Ya. Ya, baik. Dan kemudian yang berikutnya apa lagi? Yang terpenting juga jangan lupa setiap kali pekerjaan yang dimulai itu libatkan Tuhan dalam kehidupan. Yakinlah bahwa Tuhan yang Maha Esa, ya, Allah Zat yang Maha Kuasa akan membantu penyelesaian kita, akan bantu pekerjaan-pekerjaan kita. Loh kok iya? Dengan catatan kita sungguh-sungguh, kita serius, kita nggak cengengesan, Kang. Ya, maka kita harus lakukan sesuatu yang benar-benar sungguh-sungguh. Gitu loh. Jadi karena Tuhan itu akan membersamai pada orang-orang yang sungguh-sungguh atau tekun dalam menjalankan tugasnya. Aku yakin. Libatkan Tuhan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuhan, izinkan saya berkarya nyata untuk mengukir dunia dan manfaat bagi orang lain, juga diri dan keluarga saya. Mungkin begitu, sederhananya begitu. Nah, dalam proses itu ya tentunya jangan lupa kita selalu menjaga stamina tubuh. Nah, ingat, cita-cita tinggi, keinginan tinggi, loyo. Kok loyo kenapa? Lah makannya kurang bergizi. Maksudnya bergizi itu jangan lupa komposisi makan sayur, kemudian makan buah, makan ayam atau kambing. Maksudnya dagingnya, bukan ayam hidupnya. Ya, jadi kita harus menjaga kualitas makanan kita agar fisik tubuh kita menjadi sehat gitu loh. Kemudian lagi, apa lagi, Kang? Ya, terus gunakanlah prinsip-prinsip ekonomi. Hidup dengan perhitungan yang matang. Jangan gerasa gerusu, jangan waton wani asal berani tapi nyungsep. Ada orang, mari, yo, meleto. Artinya apa? Peluang bisnis bisa dibaca. Semangat is oke, tapi pakai petung, pakai perhitungan. Kalau terlalu over lebih semangat, ya nggak pakai perhitungan, yang terjadi apa? Ya biasa berantakan. Usahanya 3 bulan hancur, tidak semangat, letoy. Ya. Jadi semangat pun tetap pakai perhitungan yang matang dengan prinsip-prinsip ekonomi. Kenapa itu? Pengeluaran seminimal mungkin, penghasilan semaksimal mungkin. Jadi arus pendapatan dan pengeluaran harus surplus. Jangan sampai tidak surplus itu. Kemudian yang berikutnya, Kang, untuk jalan menuju sukses, jangan lupa kita harus sering membantu orang, Kang. Kok bisa? Iya. Khairun nas anfa'uhum linas. Sebaik-baiknya orang itu yang bermanfaat bagi orang lain. Bayangkan saja, semua yang diciptakan Allah itu ada manfaatnya. Ya, dari tanaman jambu ketika dikonsumsi, dahannya menyembuhkan mencret atau diare. Iya kan? Kemudian buah kates ketika dimakan, ya, melancarkan pencernakan. Buah jeruk meningkatkan kualitas imun kita, kekebalan kita karena ada vitamin C. Wortel ketika dimakan mungkin menjaga mata dan penglihatan kita. Semuanya yang diciptakan Allah itu konsepnya pasti manfaat. Maka manusia kita ini loh, Kang. Kita ini juga harus bermanfaat bagi keluarga kita, bagi kantor kita, bagi orang lain dan bagi lingkungan kita. Iya harus.
nek manfaate ya kaya keranjang rusak akhirnya dilempar di tempat sampah. Ya kan? Ya tomblok sing rusak guak ning tempat sampah. Orang ya nggak manfaat tersisih gitu ya. Nah, sekali lagi harus bermanfaat bagi diri sendiri kita dalam rangka survival kehidupan kita, juga bermanfaat bagi orang lain gitu. Kemudian jangan lupa lakukan terus kontemplasi, refleksi, permenungan, kemudian kayak meditasi, kayak tafakur fidin, tafakur nafs, merenungkan diri sendiri, asal muasal penciptaan kita. Kemudian juga merenungkan kenapa toh kita harus sukses, kenapa kita harus punya surplus uang. Ya karena apa? Ke depan itu kita nggak ngerti ketika sakit mendadak kita punya tabungan. Loh kenapa begitu? Iya. Kalau nggak punya tabungan rumah sakit nggak mungkin bos, gratis, bayar bro. Apalagi konsepnya di kota besar. Ibaratnya nyun sewu kencing aja bayar kok, BAB bayar. Iya, di desa beda, nggak ada sayur minta tetangganya kebun, oke aman. Tapi di kota bro, semuanya serba uang. Maka orang kota mindsetnya itu harus surplus, harus profit. Ya, obah kudu bayar, obah kudu untuk duit. Kalau nggak begitu nggak jalan. Itu ciri khas orang kota kan. Jadi ciri khas orang kota begitu. Baik, keyakinan penuh atau optimis. Kenapa orang harus punya keyakinan penuh? Iya, segala keberhasilan itu diawali dengan keyakinan yang penuh. Segala kesuksesan diawali dengan keyakinan. Kalau kita tidak yakin pada usaha yang kita tempuh, jangan jalankan. Kamu pasti setengah-setengah. Tak ulangi. Sebuah keyakinan itu akan berjalan lancar ketika apa? Ya ketika seseorang punya keyakinan prima di dalam kehidupan. Ya. Kalau seseorang ini tidak punya keyakinan prima, sudah usaha apapun meledo bosku. Meledo. Meletre. Ya, meletre bosku. Maka harus ada keyakinan yang prima, keyakinan yang optimis. Tidak setengah-setengah. Dan kemudian yang berikutnya, kita harus mempercayai orang dan dipercayai orang, atau dengan bahasa lain, kita itu harus melakukan, membangun kepercayaan, tingkat trustnya yang tinggi pada orang lain. Sederhananya begini kan, kalau ingin dipercaya orang, kamu harus percaya pada orang. Kalau kamu ingin berhasil, tidak bisa dikerjakan sendiri. Harus libatkan 100 tangan. Maksudnya apa? Libatkan orang lain, potensi. Kalau kita misalnya punya pekerjaan, untuk optimalisasi kan harus ditambahkan orang. Tangan kaki kita 2. Maka harus libatkan 100, berarti cari 50 orang lagi. Untuk meningkatkan kuantitas. Nah, jadi kata kuncinya sederhana. Libatkan orang untuk optimalisasi produk, untuk peningkatan kuantitas produk. Namun demikian juga harus dijaga kualitasnya. Ya tidak asal-asalkan meningkatkan kuantitas produk tapi produknya amburadul, akhirnya dijauhi sama konsumen. Ya kan? Oke. Kemudian bersikap friendly, ramah, berteman, berkawan. Jangan sampai bersikap, maaf ya, bermusuhan. Ya, friendly. Kenapa banyak orang di sekitar kita itu orientasinya uang, tapi tidak memikirkan nilai sebuah persahabatan, perkawanan. Maka saya katakan, ya, uang itu penting. Tapi lebih penting friendly, persahabatan, jaringan network. Kalau kita ngotot untuk memperjuangkan uang, sementara maaf ya, klien kita sakit, mati udah pasar kita. Mereka akan getok tular, cerita ke sana kemari. Orang Jawa bilang, sak
dawa-dawane lurung isih dawa gurung. Maksudnya apa? Sepanjang-panjangnya jalan masih panjang kerongkongan orang. Weh. Orang ini kalau cerita ke sana kemarin jadi promosi yang negatif. Maka ada istilah sak dawa-dawane lurung isih dawa gurung. Itu artinya bahwa orang cerita, orang ngomong itu jadi panjang. Jadi isu yang terbentuk di dalam opini kepala otak manusia, gitu loh. Ya, gitu Kang. Jadi harus dicermati. Friendly itu mesti gitu loh. Jadi jangan sampai asal. Kemudian yang berikutnya, bayangkan bahwa dalam otak benak kita ada gambaran besar di bingkai kepala kita. Ya, di bawah sadar. Gambaran besar ini akan terbangun di bawah sadar. Misalnya begini, saya ini bayangkan begini. Saya punya aset di pinggir sungai. Kami tanami tanaman buah, kemudian di sana ada resto, kemudian di sana tempat refresh saja. Kemudian musiknya alami, suara burung, macam-macam yang serba alami tanpa musik. Di sana bisa untuk kontemplasi, bisa untuk sharing, membuat materi-materi di YouTube, atau mungkin juga untuk cengkerama. Ya. Kemudian suasananya dibuat suasana yang religi, yang tenang. Orang sana itu seperti anti stres, tidak stres, tapi bahagia dan damai. Nah, itu bayangan kita seperti itu. Tapi kan itu mindset terbesar. Syukur kita punya mindset, oh ya ke depan kita punya jaringan network bisnis A sampai Z, kemudian kita punya villa di daerah Tawangmangu. Di sana kita mengadakan rapat dan koordinasi. Bisa juga mindsetnya diolah ke sana. Gitu ya. Oke. Baik, kemudian yang terakhir, mungkin jalan sukses ya. Itu lihatlah materi yang detail. Maksudnya, jangan hanya bicara global. Kadangkala kita ini harus mencari materi detail. Karena kalau global, misalnya begini, kita ingin membuat resto. Ya, setelah oke, kemudian diperinci. Butuhnya apa toh resto? Oh, nanti kita butuh chef, butuh modal, butuh tempat yang pantas, yang layak, syukur strategis. Kemudian, setelah itu membuat perencanaan planning bisnis. Kita kira butuh modal berapa? Membeli bahan bakunya dari mana? Atau detail. Ya detail itulah yang membuat seseorang nanti jadi lancar, tidak ada persoalan yang berarti. Gitu. Ya, baiklah itu kawan tadi jalan sukses yang kami rangkum, kami catat, kemudian berdasarkan juga pengalaman pribadi serta sharing-sharing bisnis dengan teman-teman semuanya. Terima kasih masih bersama Sukamto Sastro Dimejo Channel. Saya Sukamto Sastro Dimejo ya, dalam bingkai Sukamto Sastro Dimejo Channel atau Kang Toto ya. Semoga ini urun rembuk kecil ini ada manfaatnya Kang. Kalau misalnya kurang bermanfaat mohon maaf. Mungkin karena keterbatasan ilmu kami, mungkin kekurangan pemahaman kami sehingga yang ini kami masih kurang jos misalnya. Semoga begitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat di dunia wal akhirah. Jangan lupa subscribe, like dan komen, judul tombol loncengnya Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.